Salam saudara, apa kabar? Khotbah saya hari ini akan saya beri judul Good Words, perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Jika kita memperhatikan keadaan dunia beberapa waktu terakhir ini saudara, kita akan menyadari bahwa perkembangan teknologi berkembang begitu pesatnya. Dan kita mau nggak mau, kita harus mengikutinya saudara. Sebab jika kita tidak mengikutinya, maka kita akan tertinggal saudara. Khususnya dalam bidang teknologi informasi, di mana saja dan kapan saja kita bisa berkomunikasi dan kita bisa mendapatkan berita yang kita inginkan. Kalau dulu ada istilah mulutmu adalah harimaumu, mungkin istilah itu sekarang ini berkembang jarimu adalah harimaumu. Kenapa saudara? Karena dengan jari-jari kita bisa mencurahkan isi hati kita bisa mengeluarkan apa yang menjadi pemikiran kita melalui sosial media kita. Kapanpun, dimanapun kita bisa menggunakan hal itu saudara. Sama seperti halnya kita harus bijaksana memakai lidah kita saudara. Amsal 18 ayatnya yang ke-21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat dari ucapannya. Yakobus 3 ayat 9 juga mengatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Hati-hati menjaga perkataan kita, baik dalam kondisi senang maupun susah, baik dalam masa berkelimpahan maupun dalam masa pas-pasan berkekurangan. Biasanya gerutuan itu mulai keluar dari mulut kita. Sungut-sungut atau bahkan kutuk bisa keluar dari mulut kita saudara. Oleh karena itu kita harus bisa mengendalikan lidah kita. Kita tidak bisa mengendalikan orang mau berkata apa, tetapi kita bisa mengendalikan perkataan kita sendiri. Demikian pula orang-orang Israel pada saat di padang gurun, perjalanan dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Sungut-sungut demi sungut-sungut, gerutuan, pemberontakan keluar dari orang-orang Israel. Semuanya mengakibatkan perjalanan yang semestinya hanya 40 hari menjadi 40 tahun. Perjalanan yang mestinya singkat menjadi sangat panjang. Tidak hanya itu saja saudara, tetapi sebagian besar dari antara mereka meninggal di padang gurun itu. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menguasai mulutnya, mereka tidak bisa menguasai lidahnya, mereka bersungut-sungut, mereka mengutuk, mereka memberontak kepada Musa dan juga kepada Tuhan. Lidah kita bisa kita pakai untuk mengucap syukur. Kita bisa memakai lidah kita untuk mengucap syukur saudara. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pada saat kita mengucap syukur, lidah kita pakai untuk menaikkan ucapan syukur kita. Itu artinya kita percaya kepada Tuhan kita saudara. Kita mengucap syukur, kita percaya kepada Tuhan kita. Dan pada saat kita percaya kepada Tuhan kita, sudut pandang kita akan segala masalah yang kita hadapi itu menjadi semakin besar saudara. Pada saat kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, kita bisa tahu bahwa ternyata di rumah kita, istri kita atau suami kita atau anak-anak kita, mereka sedang menyambut kita dengan penuh antusias, dengan penuh cinta. Yang kedua, pada saat lidah kita bisa kita pakai untuk memuji Tuhan. Ya, pujian yang tulus keluar dari hati kita akan menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan layak untuk menerima puji-pujian yang terbaik daripada kita saudara. Wahyu 4 ayatnya yang ke-11 mengatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan.
Pujian kita menyenangkan Tuhan, tetapi pujian kita juga berkuasa, saudara. Pada saat kita menaikkan sungguh-sungguh dimanapun dan kapanpun juga, pada saat kita menaikkan pujian kita, pada saat kita beribadah di rumah, kita bisa tetap memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Dan kuasanya bisa terjadi kapanpun dan dimanapun juga, saudara. Kita yakin, kita percaya pada saat ini pun, pada saat kita mau menaikkan pujian kita dengan segenap hati kita, bukan hanya itu menyenangkan Tuhan kita, tetapi kita percaya mujizat terjadi, saudara. Kuasa Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jangan pernah menyepelekan puji-pujian yang kita keluarkan dari lidah kita, dari mulut kita, karena itu powerful, saudara. Kita bisa membangun, kita bisa membangkitkan semangat orang-orang yang ada di sekitar kita. Efesus 4 ayatnya yang ke-29 mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mari kita pergunakan perkataan kita, mari kita pergunakan lidah kita dengan sebaik-baiknya. Dengan sebijaksana mungkin kita bisa berkata-kata. Karena dengan perkataan kita, kita bisa menjatuhkan, kita bisa menghancurkan orang lain. Tetapi dengan perkataan kita juga, saudara, kita bisa menguatkan, kita bisa membangun sesama kita. Dan kita juga bisa memuji dan menyenangkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita memperhatikan apa yang kita katakan, kita memperhatikan apa yang kita tulis di dalam status kita, supaya setiap orang yang melihat kita, memperhatikan kita, boleh mendapatkan berkat dari hidup kita, saudara. Tuhan Yesus memberkati.